Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Cynthia, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya selaku koordinator dari kelompok 2. Sebelum ke video presentasi, di sini saya ingin meminta maaf dan juga mengklarifikasi kenapa video ini baru diupload minggu ini. Pertama, saya ingin meminta maaf pada Ibu Elis selaku pengajar dari mapel biologi ini. Kelompok kami bukannya menunda-nunda atau melalaikan tugas ini, tapi beberapa hal yang menjadi halangan setiap saya mengajak anggota kelompok saya untuk melakukan presentasi melalui Zoom. Saya selaku koordinator telah berusaha bertanggung jawab kepada kelompok saya telah mengajak anggota kelompok saya untuk melakukan video presentasi dari mulai bulan Ramadan, tetapi ada beberapa dari kelompok 2 ini yang mengikuti pesantren kilatnya di daerahnya masing-masing, baik itu sebagai murid dari pesantren kilatnya maupun sebagai pengajar untuk pesantren kilatnya. Dan tak terasa bulan Ramadan itu dilalui begitu cepat. Saya selaku koordinator tiap minggunya itu selalu menanyakan apakah hari ini bisa untuk melakukan video presentasi, tetapi anggota dari kelompok 2 ini jadwalnya itu selalu berbentrokan. Ada yang pesantren kilatnya dari pagi sampai siang, dan ada juga yang pesantren kilatnya itu sebagai pengajar dari mulai siang sampai sore. Jadi belum menemukan waktu yang pas untuk melakukan presentasi selama bulan Ramadan itu. Setelah bulan Ramadan minggu awal setelah bulan Ramadan, saya juga telah mengajak anggota kelompok saya untuk melakukan presentasi melalui Zoom juga, tetapi ada halangan, yaitu mereka pergi liburan dan juga ada yang mengunjungi rumah kerabatnya. Jadi saya selaku koordinator tidak enak atau sungkan untuk mengganggu waktu liburan mereka dan waktu silaturahmi mereka dengan keluarga mereka. Nah, setelah seminggu KBM ini, saya mengajak lagi anggota kelompok saya untuk melakukan video presentasi melalui Zoom juga. Dan alhamdulillah hari ini kami bisa melakukan presentasi. Sekali lagi saya meminta maaf kepada Ibu Eli selaku koordinator dan juga mewakili anggota kelompok saya. Bukannya kami menunda-nunda tugas ini atau melalaikan tugas ini, tetapi ada beberapa alasan mengapa video presentasi ini atau tugas ini baru selesai kami upload. Mungkin itu permintaan maaf dan juga klarifikasi saya selaku koordinator. Selanjutnya yaitu video presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Elis Nurhayati pada mata pelajaran biologi serta teman-teman kelas saya yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Silviani selaku presenter yang akan membuka presentasi kelompok 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang
di mana anggotanya bernama Rifki Putra Padilla selaku moderator, Rosi Rosmala Ayu selaku pemateri, Yulinda Nabila sebagai pemateri, Muhammad Irfan sebagai pemateri, dan Ines Sintia sebagai dokumentasi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan yang akan memimpin jalannya presentasi kepada moderator. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Elis Nurhayati selaku guru mata pelajaran biologi serta teman-teman saya yang saya banggakan. Pada diskusi kali ini kita akan mengangkat topik sistem ekskresi, struktur organ sistem ekskresi. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun rangkaian acara pada diskusi kali ini terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Pembacaan kesimpulan, 4. Penutupan. Kita langsung saja memasuki acara pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya adalah penyajian materi. Saya persilahkan kepada pemateri untuk langsung menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Nabila. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya sebagai pembaca pemateri pertama, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan cara kerja hati. Di sini ada pengertian tentang hati. Hati merupakan alat ekskresi karena hati mengeluarkan empedu. Empedu adalah cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit. Empedu harus dikeluarkan dari tubuh karena mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua dan merupakan kelenjar terbesar pada manusia dengan berat sekitar 2 kg. Hati dilindungi oleh selaput tipis yang disebut kapsula hepatis. Pada hati juga terdapat pembuluh darah dan empedu yang disatukan oleh selaput jaringan ikat atau kapsula Grisson. Di sini juga ada pengertian tentang fungsi hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan getah empedu dari hasil perombakan sel darah merah. Sel-sel perombak sel darah merah ini disebut histiosit. Sel-sel darah merah yang telah tua tersebut kemudian dirombak menjadi getah empedu. Getah empedu ini terdiri dari garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yaitu untuk mengemulsi lemak. Sedangkan zat warna empedu inilah yang menyebabkan warna urin dan warna feses menjadi kuning kecoklatan. Zat yang mewarnai feses disebut sterkoilin, sedangkan yang mewarnai urin disebut urobilin. Nah, di sini juga ada cara kerja hati dalam sistem ekskresi. Kerja ginjal untuk membuang kotoran ternyata bersinggungan erat dengan fungsi hati pada sistem ekskresi manusia. Sebelum disaring di dalam ginjal, hati akan lebih dulu menyaring darah untuk memisahkannya dari limbah-limbahnya. Salah satu zat limbah yang dibuang oleh hati yakni amonia. Zat ini berasal dari proses penguraian protein di dalam tubuh. Jika tubuh tidak dapat membuang amonia, zat ini bisa menyebabkan penyakit ginjal, gangguan fungsi otak, hingga koma. Hati memecah amonia menjadi zat yang disebut urea. Setelah itu, urea akan dibawa oleh darah menuju ginjal untuk melewati proses penyaringan selanjutnya. Ginjal lalu menyaring urea dari darah dan membuangnya melalui urin bersama zat limbah lain. Sementara proses ini berlangsung, hati menghasilkan produk sampingan berupa cairan empedu. Cairan empedu gelap ini akan ditampung sementara dalam kantong empedu. Empedu baru akan disalurkan menuju usus ketika Anda mencerna makanan berlemak. Dan yang terakhir ada struktur dan bagian-bagian hati.
Yang pertama ada lobus kanan. Lobus kanan merupakan bagian terbesar di hati yang mempunyai ukuran 5-6 kali lebih besar di lobus kiri. Yang kedua, lobus kiri. Lobus kiri merupakan bagian hati yang mempunyai bentuk lebih runcing dan kecil lobus kanan. Lobus kiri dan kanan diambil oleh ligamen falciform. Yang ketiga, ada lobus caudatus. Lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan kiri. Posisinya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferior. Yang keempat, ada lobus kuadrat. Lobus kuadrat yang berada lebih rendah dari lobus caudatus dan terletak dari sisi belakang lobus kanan sampai membungkus kantong empedu. Lobus kuadrat dan caudatus jarang terlihat pada gambar. Yang kelima, vena centralis. Pada bagian tengah setiap lobulus bersatu menjadi vena yang besar yaitu vena hepatica dan mengarah ke dalam vena cava interior. Yang keenam, lakuna. Lakuna merupakan ruangan yang salah satu di antara satu lobulus dengan lobulus lainnya. Yang ketujuh, diafragma. Diafragma merupakan jaringan otot yang dipercayai dada dari perut. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, arteri hepatika. Sebuah arteri yang berfungsi dalam darah ke hati, pankreas dari empedu serta lambung bagian duodenum dari usus halus. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosmala Ayu. Di sini saya akan melanjutkan materi. Struktur paru-paru. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan pada manusia, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekresi. Paru-paru terletak di rongga dada dan bagian bawahnya menempel pada diagrama. Setiap manusia memiliki dua paru-paru. Paru-paru manusia dilindungi oleh tulang-tulang rusuk dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dekter yang memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri sinester yang memiliki 2 gelambir. Fungsi paru-paru. Fungsi utama paru-paru adalah sebagai organ pernapasan. Selain itu, paru-paru juga berfungsi sebagai organ ekresi. Sebagai organ ekresi, paru-paru mengeluarkan ekret yang berupa gas karbon dioksida dan uap air. Gas-gas tersebut merupakan zat sisa dalam proses pernapasan. Zat sisa pernapasan harus dikeluarkan agar tidak mengganggu fungsi tubuh. Cara kerja paru-paru dalam sistem ekresi. Organ paru-paru berperan penting pada sistem pernapasan dan ekresi manusia. Organ ini membantu mengeluarkan zat limbah berbentuk gas yang terdiri dari karbon dioksida, uap air, dan sejumlah gas buangan lainnya. Sebagian besar gas karbon dioksida berasal dari proses pembakaran glukosa menjadi energi. Proses ini berawal saat usus menyerap glukosa dari makanan yang Anda cerna. Darah mengambil glukosa dari usus, lalu mengedarkannya ke seluruh tubuh. Selain membentuk energi, proses pun menghasilkan sejumlah zat buangan termasuk gas CO2. Darah akan membawa gas ini kembali ke paru-paru untuk dibuang. Darah mengandung CO2 mengalir menuju alveolus, yakni balon-balon kecil pada paru-paru yang menjadi tempat pertukaran gas. Selain bertukar tempat dengan O2, gas CO2 akan keluar dari tubuh saat Anda mengembuskan napas. Struktur dan bagian-bagian paru-paru. Trakea. Trakea merupakan saluran napas dan laring sebagai pernapasan antara laring dan bagian paru-paru. Trakea juga merupakan batas antara sistem reproduksi bagian bawah dan bagian atas. Bronkus. Bronkus atau sering disebut sebagai pencambangan dari trakea memiliki fungsi untuk mengeluarkan benda asing dan kotoran yang masuk dan dalam saluran pernapasan. Fungsi ini dilakukan oleh sila yang ada pada dinding bronkus. Lobus. Pada paru-paru juga terdapat beberapa lobus, diantaranya 3 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Lobus pada paru-paru kanan dipisahkan oleh patahan miring dan patahan lurus, sedangkan paru-paru kiri hanya dipisahkan oleh patahan lurus. Alveolus. Alveolus atau disebut juga dengan kantung udara yang muncul dari bronkus
alveolus memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran udara. Pleura merupakan selaput tipis yang menyelubungi paru-paru, terdiri dari dua jenis, yakni pleura viscerali, selaput yang membungkus paru-paru, dan pleura parietal, selaput yang melapisi rongga dada. Di antara dua selaput ini terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada. Dalam setiap organ yang ada dalam tubuh kita, semua saling keterkaitan satu sama lain, baik sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekresi, dan sebagainya. Tubuh makhluk hidup harus berada dalam keadaan homeostasis untuk bisa berfungsi dengan normal. Itu berarti suhu tubuh senantiasa stabil, keseimbangan cairan terjaga, dan tubuh mampu membuang berbagai zat sisa yang mungkin berbahaya. Apabila Anda menjaga kesehatan organ pada sistem ekresi, Anda turut membantu kelancaran fungsinya dalam menghilangkan semua faktor yang dapat mengganggu keseimbangan kondisi tubuh. Demikian diskusi kelompok kita hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elis dan teman-teman semua atas partisipasi aktifnya. Saya juga selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan. Marilah kita berikan A+ untuk para penyaji dan yang lainnya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada presenter.